17 Januari 1995. Pada pagi hari, sebuah gempa terjadi di kota Kobe, Jepang. Gempa ini datang secara tiba-tiba dan karena tidak ada persiapan, banyak kerusakan dan korban jiwa akibat peristiwa ini. Di antara banyak tempat di seluruh bumi, terdapat area di mana potensi terjadinya gempa memiliki kemungkinan yang tertinggi. Indonesia adalah salah satunya, begitu juga dengan Jepang. Jepang berada di titik pertemuan antara 4 lempeng bumi yang menyebabkan daerah ini sangat sering mengalami gempa. Dan menariknya, karena mengetahui potensi bahaya besar yang ada di negaranya, Jepang sudah melakukan banyak persiapan secara matang untuk menghadapi kondisi ini. Salah satu yang paling utama adalah bagaimana Jepang membuat bangunan-bangunan yang tahan terhadap gempa. Jadi meskipun terjadi gempa yang cukup besar, bangunan-bangunan yang ada di Jepang tetap bisa berdiri kokoh. Dimana kalau di negara lain, gempa dengan ukuran yang sama akan mengakibatkan banyak bangunan runtuh. Kenapa ini bisa terjadi? Kita kembali ke gempa Kobe di awal tadi yang disebut juga dengan The Great Hanshin Earthquake. Gempa ini mengakibatkan lebih dari 6.000 orang meninggal dunia dan penyebab terbesarnya adalah karena bangunan yang runtuh. Sebagai respon atas gempa besar yang terjadi di Kobe ini, pemerintah Jepang segera membentuk sebuah badan untuk meneliti cara terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan dari gempa bumi. Dan mereka pun membuat sebuah tempat riset bernama E-Defense yang dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai jenis gempa bumi dengan cara yang sangat realistis. Dengan alat ini, mereka menguji berbagai desain bangunan, baik bangunan skala kecil bahkan sampai skala besar, mencari struktur terbaik agar bangunan tidak mudah hancur ketika terjadi gempa. Hasil riset ini kemudian diterapkan dan hasilnya sebagian besar bangunan-bangunan yang ada di Jepang tetap bisa berdiri kokoh meskipun sering terkena gempa. Meskipun kalau misalkan gelombang gempanya udah yang sangat-sangat kuat atau ketika diterjang gelombang tsunami, kerusakan bangunan itu masih tetap akan terjadi. Secara umum, ada 3 kategori sistem bangunan tahan gempa yang ada di Jepang, yaitu Taishin, Seishin, dan Menshin. Nanti kita akan bahas satu-satu, tapi pada intinya, secara dasar fisika yang perlu kita perhatikan hanya seperti ini. Gempa pada dasarnya adalah sebuah bentuk energi yang merambat melalui gelombang. Yang ketika mengenai bangunan, bangunan ini nantinya akan menerima energi itu dan ikut bergetar sehingga bisa rusak. Agar tidak rusak, maka prinsipnya yang perlu dilakukan adalah kita perlu mengurangi energi getarannya. Dan ini bisa dilakukan dengan cara meredam atau mengubah bentuk getarannya. Kita lihat pengaplikasiannya dalam model bangunan tahan gempa yang ada di Jepang. Kita mulai dari Taishin. Taishin adalah standar paling minimal dalam bangunan tahan gempa di Jepang yang digunakan pada rumah-rumah atau bangunan sederhana. Intinya, Taishin adalah standar untuk memperkuat struktur dasar dari bangunan. Misalnya dengan menggunakan tulangan baja atau kayu berlapis. Ini penting karena jika temboknya hanya berupa tembok bata biasa atau tembok batu seperti yang ada di Eropa, maka ketika ada getaran akan sangat mudah untuk hancur. Sementara jika memiliki tulangan yang lebih banyak, bangunan akan dapat menyerap energi getaran dan dapat lebih tahan sehingga tidak langsung hancur. Bangunan yang mengikuti standar Taishin dapat bertahan pada gempa dengan magnitudo 4-5. Dan ini adalah standar yang paling minimal dari bangunan yang dibangun di Jepang. Tapi untuk bangunan yang lebih besar, standar Taishin aja ini jelas nggak cukup. Kita perlu mekanisme peredaman energi yang lebih baik lagi dan oleh karena itu kita masuk ke kategori yang berikutnya, Seishin.
Untuk memperbesar penyerapan energi ketika terjadi gempa, bangunan seismik dilengkapi dengan mekanisme yang dapat mengimbangi atau meredam getaran yang dialami bangunan. Bagian ini disebut dengan seismic damper, yang bentuknya bisa bermacam-macam. Bentuk yang paling sederhana adalah berupa mekanisme pegas hidrolik yang dihubungkan pada rangka-rangka bangunan. Sehingga ketika bangunan bergetar, dia akan lebih cepat untuk stabil. Ibaratnya ada shock breaker di antara rangka bangunan. Adapun bentuk lain dari seismic damper ini yang lebih canggih adalah dengan menggunakan pendulum raksasa dengan beban beberapa ton di dalam gedung. Di mana misalnya gedung ini bergerak ke kanan, maka pendulum ini nantinya akan mengimbangi dengan bergerak ke arah kiri. Dengan begini, getaran yang dihasilkan oleh gempa akan dapat teredam dengan lebih cepat. Mekanisme ini juga adalah mekanisme yang sama yang digunakan pada bangunan menara kuil-kuil di Jepang. Bangunan-bangunan ini menggunakan shinbashira, sebuah kolom berat di tengah-tengah menara kuil. Dan hal ini juga yang digunakan pada menara Tokyo Skytree, di mana di dalamnya ada kolom berat yang berada di tengah bangunan. Mekanisme ini dapat membantu Tokyo Skytree mengurangi 50% energi getaran dari gempa. Begitu juga dengan energi dari getaran angin yang kencang, mengingat Tokyo Tower posisinya cukup dekat dengan pantai. コンクリートの心柱側で、こちら側が鉄骨造のタワー側になります。このオイルダンパーという赤いデバイスがここにセットしてあります。 Kemudian yang lebih canggih lagi yaitu kategori Menshin, yang ini diterapkan pada gedung-gedung tinggi pencakar langit yang ada di kota besar di Jepang. Kita perlu ingat bahwa yang berbahaya dari gempa adalah energi getarannya. Jadi salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengurangi dampak gempa adalah dengan mengurangi getaran yang diteruskan ke bangunan. Hal ini bisa dilakukan dengan mekanisme seperti ini, di mana sebenarnya bangunan-bangunan tinggi ini tidak secara langsung napak ke tanah. Bangunan-bangunan ini berdiri di atas fondasi berupa karet fleksibel yang secara langsung mengurangi dampak getaran yang dialami oleh bangunan. Mekanisme ini kemudian digabungkan dengan sistem peredam pada seishin, sehingga bangunan-bangunan tinggi puluhan lantai ini bisa tetap stabil meskipun di bawah terjadi gempa yang besar. Itu adalah metode-metode yang digunakan di Jepang, dan sampai sekarang para peneliti di Jepang pun juga masih terus aktif melakukan riset penelitian untuk mencari bentuk bangunan yang lebih aman lagi dari gempa. Karena gini, bahkan meskipun ketika bangunannya tetap bisa berdiri kokoh, ada kemungkinan bahwa barang-barang yang ada di dalam bangunannya akan tetap jatuh. Dan barang-barang yang ambruk ini, misalnya seperti kulkas atau lemari, juga bisa berbahaya. Diperkirakan 50% korban luka-luka pada gempa diakibatkan oleh barang-barang yang jatuh itu. Disinilah kemudian simulator gempa E-Defense punyanya Jepang menjadi sangat krusial. Alat ini dibuat untuk benar-benar mensimulasikan kondisi gempa yang realistis. Bagian dasarnya memiliki beban 800 ton dan di setiap sisinya ada sistem hidrolik yang dapat menggerakkan simulatornya ke dalam getaran 3 dimensi. Menariknya lagi, simulator ini dapat diprogram untuk mereplay bentuk getaran dari gempa yang sudah pernah terjadi. Gempa yang sudah pernah terjadi ini kan ada rekaman getarannya di seismograf yang bentuknya grafik naik turun itu loh. Nah, dengan alat ini getarannya bisa di-replay ulang sama persis. Dan para peneliti pun bisa menguji bentuk bangunan seperti apa yang bisa bertahan dan yang tidak. Ini sangat berbeda dengan ketika simulatornya cuma ngasilin gempa yang sekedar gerak maju mundur aja. Sebenarnya di Indonesia juga udah ada standar atau panduan tentang bangunan yang tahan gempa. Udah ada yang mengikuti, meskipun juga setauku kayaknya lebih banyak yang belum mengikuti panduan ini.
Di Indonesia sendiri sebenarnya juga ada banyak peneliti yang membuat inovasi sistem bangunan tahan gempa yang sederhana yang cocok untuk kondisi di Indonesia. Meskipun juga balik lagi ini belum banyak diaplikasikan. Karena gimana pun juga untuk membuat bangunan yang tahan gempa pasti akan dibutuhkan bahan tambahan, perlu sistem tambahan, yang artinya perlu biaya tambahan. Kalau untuk data yang ada di Tokyo, perlu budget tambahan sekitar 20% untuk membuat bangunan yang tahan gempa. Jadi ya gimana ya, bukannya nggak mau bikin bangunan tahan gempa, tapi perlu biaya tambahan untuk membuat bangunan yang seperti ini. Jadi ya di sini kita berdoa aja teman-teman, aku juga berdoa untuk semua teman-teman yang nonton video ini. Semoga kita semua diberi rezeki lebih biar bisa membangun atau mengupgrade rumah agar bisa menjadi tahan gempa. Kembali lagi ke Jepang, menariknya di sana ada lebih dari 4.200 seismometer yang merekam getaran yang terjadi di tanah. Dan ini sangat penting untuk melakukan pendeteksian ketika gempa terjadi. Nah, pada dasarnya gelombang gempa itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu gelombang pertama yang gelombangnya lemah dan gelombang kedua yang gempa beneran yang gelombangnya sangat kuat. Nah, gelombang pertama ini dapat merambat dengan lebih cepat. Sehingga ketika terjadi gempa, gelombang lemah ini dapat dideteksi terlebih dahulu. Lalu dari sini, informasi tentang gempa segera disebar ke masyarakat Jepang. Dan selang waktu kurang dari 1 menit, gempa dengan gelombang yang kuat akan datang. Jadi ada jeda sekitar 30 detikan sebelum gempa besar akan terjadi. Memang ini waktu yang sangat pendek, tapi ini juga adalah waktu yang sangat krusial untuk mengurangi potensi korban dari gempa. Dan ya, itu dia teman-teman untuk informasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.